Usia 30. Seharusnya kan ini jadi momen perayaan ya. Tapi buat banyak dari kita, angka ini malah terasa kayak alarm yang bikin deg-degan. Rasanya tuh ada ekspektasi sosial yang nggak diucapkan. Harusnya udah punya rumah, investasi, tabungan yang lumayan. Tapi gimana kalau kenyataannya jauh banget dari itu? Mungkin Anda sekarang lagi ada di posisi ini nih, ngelihat teman-teman sebaya kayaknya udah pada beli ini itu, sementara kita lihat tabungan sendiri, rasanya kok, aduh jauh banget dari kata cukup. Perasaan cemas, ngerasa ketinggalan, itu nyata banget. Dan percayalah, Anda nggak sendirian. Tapi, ini yang paling penting buat diingat. Sama sekali nggak ada kata terlambat. Posisi Anda sekarang ini bukan akhir cerita loh. Justru, ini bisa jadi titik awal untuk sebuah perubahan besar, asal Anda mau mulai ambil langkah pertama. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah sebuah rencana yang jelas dan beneran bisa dilakuin. Ada 5 langkah yang dirancang khusus buat ngebawa Anda dari rasa cemas, jadi orang yang pegang kendali penuh atas keuangan. Oke, ini dia peta jalannya. 5 langkah yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Kita akan bahas satu persatu, jadi ayo kita mulai dari yang paling dasar dulu. Langkah pertama, dan ini seringkali jadi yang paling susah tapi sekaligus paling melegakan, kita harus jujur sama angka-angka kita. Tujuannya bukan buat nyalah-nyalahin diri sendiri ya, tapi murni buat dapat data yang jelas. Karena rasa bersalah atau nyesel, itu cuma bikin pandangan kita jadi kabur. Maksudnya gini, kita benar-benar duduk, ambil pulpen sama kertas, dan hitung berapa sih yang masuk tiap bulan, terus perginya kemana aja. Banyak banget loh yang ngindarin langkah ini, soalnya takut sama hasilnya. Padahal, justru disinilah kekuatannya. Begitu Anda tahu angkanya, rasa cemas yang tadinya abstrak itu berubah jadi masalah konkret yang bisa dipecahkan. Inilah titik nol Anda, titik di mana Anda mulai ambil alih setir. Oke, datanya udah di tangan, sekarang waktunya beraksi. Langkah kedua ini adalah soal membangun momentum lewat kemenangan-kemenangan kecil. Jadi ini bukan soal mengubah hidup drastis dalam semalam, tapi soal membuat satu aja keputusan kecil yang lebih baik hari ini. Coba deh kita jadi detektif buat pengeluaran kita sendiri. Seringnya, masalahnya itu bukan di pengeluaran yang gede-gede, tapi di kebocoran-kebocoran kecil yang nggak berasa. Mungkin langganan aplikasi yang kita udah lupa pernah daftar, kebiasaan ngopi atau jajan sore, atau belanja impulsif pas lagi iseng scroll-scroll. Mengurangi ini bukan berarti jadi pelit loh, tapi ini soal kita jadi lebih sadar dan sengaja mengarahkan uang kita ke hal yang benar-benar penting. Nah, ini dia nih, ide yang paling penting dari semua ini. Jangan pernah kejebak sama pikiran, nanti deh nabungnya kalau gaji udah gede. Mulai sekarang juga, berapapun itu. Karena setiap Rp1.000 yang berhasil Anda sisihkan, itu kayak Anda lagi ngasih suara untuk masa depan yang Anda mau. Yang lagi kita bangun di sini itu bukan cuma saldo tabungan, tapi identitas baru, identitas sebagai seorang penabung. Begitu kebiasaan mulai terbentuk, kita lanjut ke langkah 3, membangun fondasi. Anggap aja keuangan Anda itu kayak bangun rumah. Anda kan nggak mungkin pasang atap yang bagus atau interior yang mewah di atas tanah yang goyang kan? Nah, dana darurat ini adalah fondasi beton yang kokoh itu. Jadi, apa sih dana darurat itu? Sederhananya, ini adalah uang yang disimpan khusus buat menerima pukulan tak terduga dari kehidupan. Misalnya, mobil tiba-tiba mogok, biaya berobat, atau amit-amit kehilangan pekerjaan. Tanpa dana ini, satu masalah kecil aja bisa langsung ngerusak semua rencana Anda. Jadi, dana darurat itu bukan cuma soal uang. Ini adalah ketenangan pikiran yang bisa dibeli. Terus, butuh berapa banyak? Target idealnya adalah punya dana yang cukup buat nutupin biaya hidup Anda selama 3-6 bulan, tanpa pemasukan sama sekali. Ini bakal ngasih ketenangan yang luar biasa. Nah, sekarang, coba deh lihat ini. Mungkin dana yang Anda punya sekarang rasanya kecil banget ya dibanding target akhirnya. Dan itu wajar banget. Jangan sampai jarak yang jauh ini bikin Anda jadi patah semangat. Ingat, ini tuh lari maraton, bukan lari sprint. Setiap rupiah yang berhasil Anda tambahin itu adalah bukti kemajuan. Fokus aja sama progresnya, bukan kesempurnaan. Kalau fondasinya udah mulai kokoh, baru deh kita bisa ngomongin masa depan. Dan ini bagian yang paling seru. Kalau langkah-langkah sebelumnya itu lebih ke bertahan atau main defensif, nah di langkah ini kita mulai main ofensif buat membangun kekayaan. Terus, apa aja yang ada di depan? Disinilah dunia baru mulai terbuka. Anda bisa mulai belajar gimana caranya supaya uang bisa kerja buat Anda lewat investasi. Anda juga jadi lebih kreatif mikirin cara nambahin pendapatan, nggak cuma motongin pengeluaran. Dan Anda mulai bisa bikin peta jalan keuangan jangka panjang, nggak lagi cuma sekedar hidup dari gaji ke gaji. Jadi intinya begini, rasa tertinggal yang Anda rasakan itu mungkin nyata,
Tapi itu adalah cerminan dari masa lalu Anda. Yang benar-benar nentuin masa depan Anda itu bukan dari mana Anda memulai, tapi langkah berani apa yang Anda ambil hari ini. Dan tolong ingat selalu kalimat ini, kekuatan dari konsistensi itu luar biasa. Jangan pernah remehkan langkah-langkah kecil yang Anda ambil setiap hari. Karena kalau semua itu digabungkan, mereka punya kekuatan untuk mengubah hidup Anda secara total. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, perubahan kecil apa yang akan Anda mulai hari ini?